Kembali Anda ikuti Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. 106 Star FM Bintang Radio Tegal, Palasar, masih bareng Abik Panda di kegiatan dialog dan talkshow bareng anggota DPRD Jawa Tengah, Dapil 12, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Masih bareng Pak Masuki dan juga Bu Messi ya. Pak, kembali ke pertanyaan tadi Pak tentang keluhan. Ada telepon juga? Ada telepon lagi Pak. Ternyata yang antusias untuk kegiatan kita banyak sekali. Monggo, halo siang Star FM. Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari mana? Bapak Irfan Sopandi dari kawasan Dumeling Brebes. Dumeling Brebes, oke. Ini pertanyaannya umum ya Mas ya? Umum, iya. Dari tadi pertanyaannya sekitar jalan ya. Baik, terus. Halo, iya. Teleponnya siapa? Ini yang saya mau tanyakan. Iya. Ini berkaitan dengan perbajakan dan juga tentang pembuatan SIM. SIM, oh iya. Berbicara dengan infrastruktur itu berkaitan erat dengan perpajakan. Jadi yang mau saya tanyakan, dulu itu setiap kali kita telat untuk bayar pajak, itu pasti ada denda. Sementara kalau belum jatuh tempo kita sudah bayar pajak tidak ada potongan sama sekali. Oh iya, terus? Sementara bagi ekonomi menengah ke bawah itu kan terkadang kalau pas kita jatuh tempo untuk bayar pajak kadang ada saja kendala ya. Artinya pada saat itu kita nggak pegang uang atau bagaimana. Itu kenapa harus ada denda? Ya, sementara kalau kita belum jatuh tempo terus sudah kita bayar, nggak ada potongan sama sekali. Ini mohon dijelaskan. Terus kalau kita pajak apa saja ya Pak Irfan? Pak Irfan, pajak apa saja? Kendaraan? Khusus Kenapa? Kendaraan? Kenapa? Pajak khusus kendaraan apa yang lain? Iya, ini berkaitan dengan pajak kendaraan. Oh, kendaraan ya. Terus Terus kalau kita pajak, kenapa harus ada KTP asli yang punya kendaraan? Sementara terkadang kita kan bisa beli kendaraan bekas misalnya, terus yang punya orangnya jauh, kan nggak mungkin kita bisa pinjam KTP aslinya. Itu mohon dijelaskan juga. Oke. Dalam hal pembuatan SIM, saya sering baca terpampang di dinding itu pembuatan SIM itu hanya 100.000. Yes. Tapi pada kenyataannya di situ tuh persyaratannya agak sedikit ribet. Artinya sudah jelas terpampang 100.000, tapi di situ ada persyaratan seperti cek golongan darah, cek kesehatan atau cek mata juga ya Pak ya? Iya, cek itu kan mata. Memerlukan Membebani, dana betul. juga, Membebani, perlu betul. administrasi. Baik. Jadi dari 100.000 ternyata kita bisa menghabiskan uang 500.000. 500.000 ya. Padahal terpampang hanya 100.000 ya Pak ya. Terus saya pernah dengar dari Pak Polisi, kalau pengen murah itu harus lulus mengendarai kendaraan dengan jalan yang seperti ular Belok-belok. apa itu? Iya. Itu maksudnya Iya. apa? Belok-belok Coba jelaskan. Nah, sementara kalau kita mau cek kesehatan, ya logikanya kalau kita berkendara terus kita nggak sehat ya nggak mungkin kita bawa kendaraan kan? Betul. Itu seperti itu. Tolong jelaskan ya Pak ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Irfan. Pertanyaan saya. Iya. Terima kasih atas jawabannya nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau dijeda dulu Pak biar pertanyaan bisa dijawab ke Pak Haji Mas Fui ya Pak. Tadi tentang keluhan jalan ya, masih di daerah Pegirikan dan juga jembatan yang katanya ada. Monggo Pak. Para pendengar Balastar, khususnya dari teman sahabat saya yang di Talang, Pegirikan. Ya, Pak Siswadi dan juga Pak Tadi disampaikan oleh Anda bahwa akan dibuat jembatan supaya dua arah mungkin ya. Jadi yang mungkin yang sekarang ini bisa dilewati oleh yang dari Tugu Botol Ngetan, kemudian jembatan yang tadi disampaikan ada jembatan baru
Itu mungkin untuk arah dari timur ke barat. Pak siapa tadi? Pak Edi. Pak Egi dan Pak itu adalah wilayah kewenangan kabupaten. Jadi jembatan dari dekat Tugu Botol sampai ke Balamoa itu memang wilayahnya kewenangan dari kabupaten. Sehingga coba nanti saya tanyakan ya bahwa apakah akan dibangun jembatan yang satu supaya terjadi dua arah tidak berhimpitan. Memang di situ luar biasa padatnya. Terutama kalau pagi itu berangkat orang kerja itu memang nyumpel, full nyumpel. Kemudian juga kalau sore itu nyumpelnya tambah luar biasa. Pulang kerja ya. Ya, pulang kerja itu ya. Jadi memang itu diperlukan. Namun kalau kita melihat anggaran infrastruktur di Kabupaten Tegal, kebetulan saya 2 minggu yang lalu itu rapat dengan Pak Sekda beserta seluruh OPD. Untuk 2021 itu hanya ada anggaran infrastruktur itu hanya 45 miliar untuk Kabupaten Tegal. Jadi untuk Kabupaten Tegal. Padahal kalau kita melihat bentang jembatan itu kira-kira 50 meter. Itu jelas membutuhkan kerangka unit saja itu sekitar 6 miliar untuk kerangkanya saja. Untuk kerangkanya saja. Ya, Pak. belum abutmennya itu. Abutmen yang bawah itu. Jadi kira-kira sekitar 10 sampai 15 miliar. Jadi kemungkinan ya coba ini saya tanyakan ke Pak Insinyur Soehartono selaku Kepala Dinas Perusahaan Umum. Apakah itu hoax apa tidak? Ya mudah-mudahan tidak hoax. Cuma tinggal pelaksanaannya. Betul. Jadi kalau tidak hoax pun, ya tidak hoax lah ya, itu juga mungkin bisa dilaksanakan mungkin 2024. Karena melihat tahun berikutnya berarti iya, ya Pak ya. Karena tahun ini hanya sudah habis. Iya, Oke. Jadi begitu. Oke Pak, ini hubungannya dengan tadi ya Pak, jalan di Pasar Bawang yang seperti genangan sungai kecil gitu Pak. Itu penanganannya teknis gimana Pak? Ini bicara masalah genangan dari Bangjo, Iya. kemudian nyebrang rel, kemudian Pasar Bawang. Ini juga hak dan kewajiban para pedagang pasar. Kenapa di situ seperti genangan? Yang pertama, itu ada saluran. Namun masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya tidak patuh, sehingga nyumpel saluran. Terjadi tadi penggenangan. Jadi menurut saya teman-teman sahabat-sahabat yang memang dagang di depan Bangjo sampai rel kereta api, kemudian saya Pasar Bawang, ya mbok kalau ada saluran itu ya sekali-kali kerigan paham ya? Ya Kerja tahu lah Pak, bakti. kerja bakti. Ya. Jadi jangan sampai hanya haknya saja yang diminta, tapi kewajiban di dalam kebersihan tidak. Oke, tapi di situ memang ada salurannya Pak ya, sudah ada salurannya. Ada. Saya orang Tegal. Oh. Baik Pak. Dan yang kedua itu juga ada rel kereta api, ya, sehingga mungkin itu juga salah satu penyebab kan kalau hujan kan tidak ngepiar ya. Iya. Ini juga berpengaruh kepada contohnya tol ya. Iya. Setelah ada bentangan tol sekian ribu kilometer, kan antara sawah yang selatan dan utara kan nggak bisa ngebiar. Ini juga terjadi kebanjiran juga. Ya. Jadi memang masalahnya banyak. Jadi memang ya begitulah yang namanya dunia memang perubahannya luar biasa. Tapi memang kita nggak boleh nyerah untuk menangani atau mengusahakan agar menjadi baik gitu Pak ya. Iya, kita sampaikan. Jadi itu kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal. Kalau untuk provinsi itu jalan yang arah ke Jatinegara. Tapi kalau yang provinsi, yang Banjaran sampai Balamoa, ya itu masih itu kewenangan kabupaten. Oke. Gitu. Kalau, Kemudian tadi yang terkait masalah bisa patang kilometer orang Jogja sana nyong. Oh iya itu betul Pak. Saya rudu pala desane betul Pak. Iya, jadi begini. Di dalam teknis KPU-an rencana anggaran belanja itu ada yang namanya unit price. Jadi harga satuan. Jadi misalkan sebuah jalan lebar 6 meter kali 4 kilo. Ternyata setelah dianggarkan mungkin usulannya setahun yang lalu. Kemudian setelah pelaksanaan kan banyak perubahan-perubahan lobang-lobang. Sehingga itu
volumenya kan Berkurang. berubah. Yang jadi dulunya 4 kilo menjadi misalkan 3,9. Jadi kita ngitungnya bukan masalah tadi seneng of tidak seneng apa desane bisa kayak sing apa? Iya, Sing diwein. Tapi Tapi kita enggak, itu bukan masalah itu, tapi karena ngitungnya volume dan sesuai dengan unit harga apa? Harga satuan ya. Jadi kita ngitung 4 meter misalkan kali 4 kilo, ternyata setelah dianggarkan setahun kemudian lubangnya tambah akeh. Sehingga volume yang untuk tending gelar untuk pertambalan. Nah, itulah di gitu. situ. Baik. Oke. Dan sekarang ke Bu Messi Bu tadi ya. Ini hubungannya dengan Covid yang dunia sekolah, kemudian ini jalan Pantura ya, Bu. Jalan Pantura kemudian Babadan ke selatan, jalan Kecamatan Warurejo. Ini kan jalan utama juga, Pak. Kalau nanti itu ketemunya juga Balamoa, itu ketemunya juga Balamoa, itu jalan itu. Baik Bu, monggo Bu. Oke, terima kasih Mas Sapri Iya. atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya sapa dulu dari Mbak Ainun, Mas Cahyo, Mas Arman, dan Mas Irfan Brebes ya? Irfan Brebes. Saya mulai dulu dengan Mbak Ainun, Demang Harjo dari Warurejo. Untuk jalan tadi sudah dijelaskan dengan jelas bahwa kalau jalan antar kecamatan itu adalah kewenangan dari kabupaten. Sehingga tentunya kalau mengusulkan ke provinsi tidak begitu tepat ya. Kalau bisa juga diusulkan pada saat Musrenbangdes itu juga bisa menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan. Tapi kalau besar memang tidak memungkinkan, tetap diusulkan di Musrenbangdes sehingga disampaikan ke kecamatan, ke kabupaten dan ke provinsi. Itu mengenai perbaikan jalan. Jalan itu dibagi provinsi, pusat dan kabupaten, tidak semuanya lewat provinsi. Kalau antar kecamatan itu kabupaten, kalau antar kabupaten itu provinsi, dan provinsi ke provinsi itu adalah pusat. Itu Mbak Ainun. Yang kedua mengenai COVID, tadi disebutkan kalau yang terima BLT dan PKH itu baru bisa mengikuti imunisasi COVID. Itu salah Mbak Ainun. Semua warga itu akan mendapatkan imunisasi. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden, kita semua kurang lebih 180 juta orang, itu kita semua akan mendapatkan imunisasi karena kita ingin mendapatkan imunisasi massal, imunisasi masyarakat secara total. Sehingga semua orang harus mengikuti imunisasi. Namun, Mbak Ainun, bertahap. Pertama adalah petugas kesehatan dulu. Ini sudah selesai petugas kesehatan. Dan ini tahap kedua mulai tanggal 17 ini sampai Maret pertengahan itu petugas yang melayani masyarakat. Contohnya pamong desa, terus kader posyandu, terus petugas pasar, itu kan pelayanan toh, guru, juga DPR. Ini sekarang waktunya. Memang pada saat periode kedua ini lansia juga merupakan target pada tahap kedua itu. Nah, jadi semua orang, tidak hanya yang penerima BLT atau PKH, itu tidak betul. Titip Mbak Ainun, kasih tahu warga bahwa semua harus mengikuti kegiatan imunisasi ini supaya COVID bisa lekas kita hapus dari bumi Indonesia maupun bumi Warurejo dan seluruh dunia. Terus mengenai anjuran tanggal 6-7 tinggal di rumah saja, itu juga baik sebetulnya ya, dan kebetulan memang dikasih kesempatan hujan, banjir, sehingga semua orang tinggal di rumah. Walaupun ada beberapa warga yang mengeluh kalau tinggal di rumah saja tentunya tidak bisa mencari makan. Namun sebaiknya adalah usaha untuk mempercepat penghapusan COVID ini, diharapkan semua orang patuh, dan kebetulan Kabupaten Panjenengan, Kabupaten Tegal itu patuh dan berusaha semua aktivitas memang dihentikan dan didukung oleh Allah karena dikasih hujan sehingga semua orang tinggal di rumah. Berkah ya. Terus mengenai pendidikan, kalau kemarin bulan September, Oktober, November diharapkan itu bisa mulai buka, itu kita sudah mengadakan trial uji coba. Ada beberapa sekolahan di Selawi dan di Purworejo
itu ada tryout beberapa SMK kita buka dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak, dengan setengah anak sekolah, setengah kelas yang masuk. Ternyata dari tryout itu masih ada yang positif, ya, walaupun sudah pakai protokol kesehatan. Sehingga usaha untuk bisa mempercepat tatap muka itu akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, Mbak Ainun, kita berusaha sih bisa pertengahan tahun ini dengan imunisasi yang lebih meluas dan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik, diharapkan bisa mulai tatap muka. Walaupun tempat-tempat tertentu yang tidak bisa daring, Menteri Pendidikan telah menyarankan bisa melakukan tatap muka. Walaupun demikian, kita tetap harus waspada karena tidak mau anak-anak sekolah bisa sekolah tetapi pulang dengan membawa COVID. Akhirnya COVID tidak tereliminasi atau terhapus dari Indonesia tetapi makin banyak. Itu semua dipikirkan oleh tim COVID atau Satgas COVID. Jadi sabar Mbak Ainun, moga-moga pertengahan tahun bisa mulai seperti awal pendidikan seperti biasa. Sekarang gitu ya Mbak Ainun, tak kira sudah banyak nih. Kedua mengenai Mas Cahyo, mengenai pupuk dan tani. Kabupaten Tegal ini itu termasuk dan Brebes itu termasuk melaksanakan atau mendata warganya petani dengan petani itu termasuk yang terakhir. Jadi mungkin belum tuntas itu. Semua orang harus punya kartu tani, yang petani tentunya, supaya mendapatkan pupuk, supaya pupuk itu tidak jatuh pada orang yang tidak berhak. Dan tidak bisa seperti Mas Cahyo katakan, mbok rasah dito wis pokoknya sok-sokan gitu. Enggak bisa karena kita terbatas. Pupuk itu tentunya dianggarkan sesuai dengan kebutuhan. Dan para petani diharapkan membuat usulan daftar kebutuhan pupuk tiap petani itu. Lewat kartu tani itu dia membuat daftar usulan dan itu yang akan didapatkan. Itu saja belum bisa terpenuhi dengan baik. Kalau cuculan gitu sangat berbahaya dan tempat lain bisa enggak kedapatan ini Mas Cahyo. Jadi memang perlu dibatasi ya, perlu dibatasi dan perlu ditetapkan dengan kartu tani orang yang berhak mendapatkan pupuk dan orang yang tidak berhak. Karena pupuk bersubsidi harganya murah lah, itu banyak juga hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu kita berusaha membenahi karena petani ini adalah sekelompok warga masyarakat yang saat ini tidak terlalu terkena dampak dari COVID ini. Jadi petani adalah yang sustainable pada saat kita semua dari sektor-sektor lain mengalami kolaps atau kekurangan karena COVID. Tetapi pertanian yang tetap bertahan, bisa tetap survive karena memang bantuan pemerintah banyak dan itu kita harapkan tetap dipertahankan sehingga tetap bisa survive. Mas Arman yang sebenarnya dua ada. lagi. Kalau Mas Arman ada telepon dulu Bu, sebentar. Ada pertanyaan. Iya yang ada yang masuk line telepon di 082134397373 sebelum Bu Messi menjelaskan lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan tadi. Halo, ada siapa di mana? Halo. Bintang Radio Tegal. Iya, siapa di mana? Dari Amin. Anin? Amin di Brebes. Oke. Ya. Begini, ini saya mohon pencerahannya kepada para anggota Dewan di Provinsi Jawa Tengah. Iya. Tepuk tangan dulu dong, Brebes penyumbang COVID zona merah. Oke. Ini PPKM pemerintah menyatakan tidak efektif, kemudian Pak Ganjar membuat 2 hari datang di rumah saja. Nah, kemudian ada yang terbaru adalah posko di Tonggo. Nah ini saya mau nanya Pak, karena ada kemarin saya ikutin di media gitu ya bahwa katanya sih untuk program PPKM Mikro itu ada yang bilang ada dananya 8% dari DD gitu ya. Ada yang bilang mohon diulangi Pak katanya, untuk anggaran penanganan apa Pak? Yang 8%. Halo, iya yang dana untuk penganggaran apa Pak itu tadi Pak? Untuk ini penanganan
PPKM Mikro, dalam rangka PPKM Mikro. Kurang jelas ya, echonya terlalu. Penanganan Ini Mekominfo. untuk pelaksanaan PPKM Mikro. Oh, TPKN mikro, Bu. Mikro yang 8%. Iya. Saya menanyakan apakah Oh iya ini iya. panjenengan itu kan para pembuat Mm-mm. kebijakan perda. Gitu. Saya menanyakan, ada beberapa kepala desa yang menyatakan bahwa ini tidak ada dananya. Padahal saya dapat info juga bahwa dananya itu ada 8% diambilkan dari DD. Dari DD ya, dana desa Pak ya. Nah, ini ada kasus di Brebes. Yang pun ada di Brebes ya. pasar Iya Pak iya, Haji, gitu. baik. Nah, kemudian perihal Jogotongo itu sendiri juga, apakah betul tidak ada dana? Apakah memang harus swadaya? Gitu ya. Bukan apa-apa, warga ini kondisinya lagi pada susah gitu ya. Kita sementara disuruh memperhatikan warganya yang positif COVID gitu. Oke. Seperti itu. Kan tidak mungkin kalau umpamanya warganya banyak yang positif, sementara kita harus mengandalkan swadaya, kita juga lagi pada usaha gitu, banyak yang mata pencariannya hilang gitu ya, jadi nganggur gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya, dari tupoksi bapak-bapak dan ibu, secara konkret yang sudah real menyentuh di COVID-19 ini apa? Gitu ya. Apa perda apa yang kira-kira sudah bisa menyamankan kondisi masyarakat? Oke, Seperti baik itu. Pak. Terima kasih, Iya. Mas Sun. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Anies dari Brebes Pak ya, Bu. Ini hubungannya dengan tadi yang mikro ya. Aku tidak begitu jelas tadi suaranya. PPKM mikro ya Bu ya itu. Dan juga ini anggaran-anggaran yang katanya bisa diambilkan dari dana desa gitu. Baik, ini juga nanti semuanya bisa menjawab ya Pak. Ini season terakhir ya. Iklan dulu. Baik, Bu, sebelum dilanjutkan kita break dulu sebentar. Baik, Pak Lastar, ini semakin ramai dan semakin menarik perbincangan kita hari ini, dan jangan kemana-mana, gabung terus. Tetap di sini bareng Abik dan bincang-bincang bareng anggota Dewan DPRD Jawa Tengah. Satu 106 Star FM Bintang Radio Tegal. Balasan masih bareng Abik Panda dan masih bersama narasumber kita, para anggota Dewan dari DPRD Jawa Tengah. Masih kita berbicara tentang penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, dan juga banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat, dari Balasan yang disampaikan. Dan kembali kita kasih waktu ke Bu Messi ya untuk jawaban terakhir. Banyak sekali yang sudah masuk Bu ya. Tadi diantaranya dari Brebes yang masalah SIM. Kemudian ini tadi yang apa? Sampai closing Bu Messi. Monggo Bu, nanti juga Pak Masuhi dan juga Pak Sari juga ikut menyampaikan di akhir closing gitu. Monggo Bu. Terima kasih Mas Api. Siap. Balastar yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ini ada pertanyaan yang belum saya jawab, yaitu Pak Arman, Pak Irwandi dan Pak Anim. Nah, untuk Pak Arman mengenai jalan dan tadi yang penuh dengan air seperti sungai, tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Bui bahwa itu adalah kewenangan kabupaten. Bukan berarti kita lepas tangan, tetapi itu adalah ada tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. Tidak semuanya provinsi atau tidak semua daerah kabupaten atau tidak semuanya untuk pusat. Tetapi yang ini yang panjenengan sebutkan itu antar kecamatan, sehingga itu adalah kewenangan dari kabupaten. Untuk Mas Irwandi mengenai SIM, nanti wakil panjenengan yang namanya Bapak Haji Sarei Abdul Rosid akan menjawab mengenai SIM dan tambah-tambahan itu. Tadi dia yang perso itu ya. Dan saya akan menjawab yang Mas Anim Brebes mengenai dana PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan kemasyarakatan skala mikro. Memang itu semua adalah hampir sama seperti PPKM seperti biasa, tapi ini ditambahin skala mikro dengan artian tumpuan dari kegiatan, dasar dari kegiatan atau yang paling aktif diharapkan memang di desa. Kalau saya yang tahu, yang
benar adalah dana dari desa. Kalau ada kelurahan yang tidak mau mengeluarkan untuk kegiatan ini, tolong diberitahu kami sehingga kami bisa membantu untuk memberikan informasi bahwa dana desa memang harus dikeluarkan untuk PPKM ini. Karena kegiatan lain bisa ditunda, tetapi untuk penanganan COVID harus itu diambilkan dari dana desa. Setahu kami seperti itu. Juga bisa dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan Jogotongo yang di masyarakat. Sehingga tidak semuanya terbeban dilakukan oleh petugas kelurahan, desa, tetapi juga warga masyarakat dikaitkan. Itu mengenai kegiatan apa yang dilakukan oleh DPR yang menyentuh ke masyarakat. Mas Amin, bahwa kita DPR Provinsi Jawa Tengah jumlahnya ada 120. Yang meninggal karena COVID itu sudah 4 dan yang terpapar positif PCR itu ada 30 orang. Kenapa demikian? Karena kami selama beberapa saat awal COVID kita memang lockdown, tidak ada yang turun ke lapangan. Setelah itu kita turun ke lapangan dengan hasil seperti itu. Berarti kita selalu turun ke lapangan untuk memantau khusus kegiatan COVID ini. Seperti kegiatan pembentuk hazmat, seperti juga Jogotongo, itu kita selalu turun ke lapangan. Juga seperti saat ini, kita juga turun ke lapangan untuk memantau COVID. Ke desa-desa, ke lurahan, maupun kecamatan, maupun ke puskesmas, maupun ke rumah sakit. Kita turun ke lapangan. Turunnya bantuan Jogotongo itu juga karena ide dari DPR yang ke lapangan, ternyata banyak petugas kesehatan yang tidak memakai APD, sehingga ada kegiatan membantu dengan Jogotongo tersebut dengan ada hazmat dan lain sebagainya. Terus anggaran DPR Provinsi Jawa Tengah itu dipotong, difocusing, sehingga kita tidak kemana-mana, diperuntukkan untuk COVID. Itu adalah hal-hal yang DPR Provinsi Jawa Tengah telah melakukan. Jadi banyak hal yang kita lakukan mungkin tidak bisa seluruh masyarakat bisa menerima dampaknya, tetapi kita telah turun ke lapangan sampai terbukti bahwa kita juga ada yang terkena COVID karena kita kunjungan ke lapangan untuk memantau COVID. Jadi banyak hal, Mas Amin, dan selanjutnya mengenai SIM dan lain sebagainya. Iya, monggo Mas Pak Sarai. Haji Sarai. Ini masalah SIM tadi dari warga Brebes, Pak. Pajaknya kudu denda itu. Iya, Mas. Terima kasih. Ngomong-ngomong saya juga SIM-nya habis nanti bulan 4 ini kayaknya. 2021. Berkaitan dengan pembuatan SIM baru berarti ini ya. Betul. Memang sebenarnya sudah ada aturannya. Berapa. Tapi memang kasus-kasus seperti itu memang kadang-kala kayak entut juga. Jadi ketika ada baunya terus ditelusuri juga hilang sendiri nantinya. Tapi barangkali untuk perhatian saya selaku DPR yang lahir di Brebes, besok-besok juga banyak pertanyaan saya Pak KJPUI karena nanti tempatnya di Brebes. Jadi nanti sahabat saya koordinasi dengan lantas kepolisian lah di Brebes. Masih ada praktek-praktek seperti itu apa enggak. Masalahnya jangan sampai kita menuduh tapi yang orang yang dikerjain seperti itu nanti malah lepas tangan juga. Saya harus berani menegur ketika sudah ada bukti yang ada. Jadi terima kasih Mas Irwandi, nanti saya sekali-kali mampir ke Polres Brebes untuk menanyakan ataupun ya ngobrol ngalor itu tentang pembuatan SIM baru seperti yang Mas Irwandi alami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Mas Wi mau menambahi Pak? Monggo Pak. Ya, itu di sekelek ke kanan. Iya, ini yang atas kecil. Ini. Oke, ya di ke kanan. Oke, siap. Terima kasih. Jadi memang khususnya masalah SIM, saya di Polres Tegal, menurut saya ya baik-baik saja. Nah, apakah karena itu saya anggota dewan, tetapi
anak-anak saya juga begitu minta SIM juga ya biasa-biasa saja, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Dalam SIM tidak ada kata-kata KTP anak dewan, enggak ada. Ya soalnya kan kayak anaknya dewan aja dia, ya wedi gitu loh. Apalagi dewannya langsung. Iya, jadi memang begini ya. Kita harus bedakan antara perpanjangan SIM dan membuat SIM baru. Jadi kalau membuat SIM baru memang rada ribet. Harus ada tadi cek pemeriksaan golongan cek kesehatan, naik motor muter-muter gitu. Saya kira masyarakat khususnya masyarakat Tegal, Brebes dan Tegal Kota, kita harus berpositif thinking ya. Artinya bahwa itu kan masalah cek kesehatan itu kan saya kira bagus-bagus saja. Untuk mengukur diri kita apakah kita sehat apa tidak. Itu yang pertama. Jadi jangan hanya kita selalu maido ya, kata Pak Serei, tapi kita juga introspeksi. Itu kan baik-baik saja. Sebab judulnya kan surat izin mengemudi ya. Mengemudi itu kan memang ya dibutuhkan tadi keterampilan, mungkin juga masalah mata. Karena kebetulan saya punya anak yang nomor 2, itu dulu belum punya SIM, ternyata minnya luar biasa. Sehingga sekali diberikan motor, selalu nabrak. Nah itulah pentingnya sebuah manusia untuk mengecek kesehatannya. Dari mulai mata, sampai pendengaran dan sebagainya. Nah disitulah pentingnya. Setelah saya cek, oh ternyata minnya sudah min 5. Sehingga dikasih motor yang bebek katanya ben gampang, ya nabrak lagi. Karena memang tidak tahu ini apa buram matanya. Jadi saya kira penting ya, menurut saya Anda harus membedakan antara SIM baru dan perpanjangan. Jadi kalau SIM baru itu ribet ya monggo lah. Anda kan warga negara yang baik, harus dipatuhi. Saya kira begitu. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Bu Messi, sudah cukup? Mengenai tadi pajak. Oh iya, harus pajak. Dibayar tepat waktu. Iya. Itu kan dari sedikit-sedikit itu pemerintah mengumpulkan pajak itu kan nantinya untuk pembangunan. Iya, betul. Kalau panjenengan bayarnya telat, itu dengan harapan bukan masalah apa, supaya panjenengan itu tepat waktu sehingga anggaran negara itu bisa dihitung dan tentunya akan dikembalikan dengan buat jalan, tiang listrik dan lain sebagainya. Ya, kebutuhan sehingga, masyarakat juga Bu ya. Iya, kembalikan ke masyarakat juga sehingga harus tepat waktu. Baik. Itu intinya. Dan pemeriksaan itu penting. Ya tentunya untuk baru. Kalau yang ulang tentunya enggak. Karena yang tidak layak di jalan nanti kan malah kecelakaan di jalan Mas. Bikin masalah bahaya gitu, ya. Jadi harus dicek sehingga orang yang diberi SIM itu tepat. Iya. Sekali lagi saya titip mengenai vaksinasi. Semua orang ini adalah waktunya untuk petugas kemasyarakatan. Semua orang harus mau diimunisasi, divaksin COVID-19 sehingga semua orang nanti bisa divaksinasi dan bisa mengeliminasi atau menghapus COVID dari Indonesia. Baik. Karena itu bersama-sama, tidak bisa satu orang, dua orang. Okay. Ambilnya 2 kali. Setelah suntikan pertama, 2 minggu kemudian 14 hari suntikan yang kedua. Di Jawa Tengah ini suntikan keduanya sangat kurang. Pertama agak lumayan, kedua kurang sekali. Sehingga saya titip pada kesempatan ini imunisasinya atau vaksinasinya itu 2 kali, nggih. Semua harus hadir 2 kali dan untuk semua orang. Ya teman bertahap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sari juga terima kasih. Sudah cukup ya Pak ya? Pak Mas sudah cukup. Oke, Pak Lastar, sekiranya mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan hari ini tentang penanganan COVID di Jawa Tengah, juga keluhan dan aduan masyarakat di Jawa Tengah khususnya Dapil 12 bisa tertangani dan bisa diberikan solusi semuanya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan nanti ketemu lagi Bu Messi, Pak Sari dan Pak Haji Mas Pui. Baik, Pak Lasar, dari awal sampai dengan akhir habis sebagai pembicara, boleh salam maaf. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Banyak cinta untuk Anda, tetap semangat untuk raih yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 Sar FM Bintang Radio Tegal.
Demikian telah Anda ikuti Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa di Talkshow berikutnya.